Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 6 izin memperkenalkan diri. Nama saya Kansa Salsabil Fadia dari Prodi Statistika. Nama saya Putri Suci Ramadhani dari Prodi Pendidikan Fisika. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang ijtihad sebagai mekanisme kontekstualisasi Al-Quran dan Sunnah. Pengertian ijtihad, kata ijtihad berasal dari bahasa Arab yaitu jahada yang artinya berusaha dengan sungguh-sungguh. Menurut istilah dalam ilmu fikih, ijtihad berarti menyerahkan tenaga dan pikiran dengan sungguh-sungguh untuk menyelidiki dan mengeluarkan hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran serta hadis dengan syarat-syarat tertentu. Fungsi ijtihad adalah sebagai sumber hukum Islam untuk menetapkan suatu hukum di mana hal tersebut tidak dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Jadi bisa dikatakan ijtihad merupakan sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Eh, Lalu ada jenis-jenis ijtihad. Yang pertama itu ijma, adalah keputusan bersama yang dilakukan oleh para ulama dengan cara ijtihad untuk kemudian dirundingkan dan disepakati. Yang kedua, kias adalah menyamakan artinya menetapkan suatu hukum atau suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Yang ketiga ada istihsan, adalah fatwa yang dikeluarkan oleh seorang fakih atau ahli fikih hanya karena dia merasa hal itu adalah benar. Yang keempat ada muslahah mursalah, adalah tindakan memutuskan masalah yang tidak ada naskahnya dengan pertimbangan kepentingan hidup manusia berdasarkan prinsip menarik manfaat. Lalu yang kelima ada sudut zariyah, adalah tindakan memutuskan suatu yang mubah menjadi makruh atau haram demi kepentingan umat. Yang keenam ada istisab, adalah tindakan menetapkan berlakunya suatu ketetapan sampai ada alasan yang bisa mengubahnya. Yang ketujuh ada urf, adalah tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsipal dalam Al-Quran dan hadis. Lalu ada tingkatan istihad. Yang pertama ada istihad mutlak, yaitu kegiatan seorang mujtahid yang bersifat mandiri dalam beristihad dan menemukan sebab-sebab hukum dan ketentuan hukumnya dari teks Al-Quran dan Sunnah dengan menggunakan rumusan kaidah-kaidah dan tujuan-tujuan syara, serta setelah lebih dahulu mendalami persoalan hukum dengan bantuan disiplin-disiplin ilmu. Yang kedua ada istihad al-tarhid, yaitu kegiatan istihad yang dilakukan seorang mustahid dalam mazhab tertentu untuk melahirkan hukum syara yang tidak terdapat dalam kumpulan hasil istihad imam mazhabnya dengan berpegangan kepada kaidah-kaidah atau rumusan-rumusan hukum imam mazhabnya. Yang ketiga ada istihad at-tarjih, yaitu kegiatan istihad yang dilakukan untuk memilah pendapat yang dipandang lebih kuat di antara pendapat-pendapat imam mazhabnya, atau antara pendapat imam dan pendapat murid-murid imam mazhab, atau antara pendapat pendapat imam mazhab dan pendapat imam mazhab lainnya. Dan yang terakhir ada istihad al-futyah, yaitu kegiatan istihad yang dalam bentuk menguasai seluk-beluk pendapat-pendapat hukum imam mazhab dan ulama mazhab yang dianutnya dan memanfaatkan pendapat-pendapat tersebut kepada masyarakat. Nilai-nilai istihad ada tiga, yaitu nilai istihad dalam pendidikan, dalam keluarga, dan dalam pekerjaan. Jadi kesimpulannya adalah istihad adalah sebuah usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan berbagai metode yang diterapkan beserta syarat-syarat yang telah ditentukan untuk menggali dan mengetahui hukum Islam untuk kemudian diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat.
Tujuan ijtihad dilakukan adalah upaya pemenuhan kebutuhan akan hukum karena permasalahan manusia semakin hari semakin kompleks, di mana membutuhkan hukum Islam sebagai solusi terhadap problematika tersebut. Dan jenis-jenis ijtihad adalah ijma, qiyas, dan maslahah mursalah, ijtihad mutlak, ijtihad at-tarjih, ijtihad at-tarjih, ijtihad al-futya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.